Momen gaya, torsi. Hey, kamu sadar nggak sih kalau hampir setiap hari, kamu selalu melakukan aktivitas yang namanya membuka dan menutup pintu. Wow, kira-kira berapa banyak ya dalam sehari kamu melakukan kegiatan itu? Coba deh kamu hitung, meski agak kurang kerjaan sih hihi. Saat kamu membuka atau menutup pintu, pernah nggak kamu kepikiran, kenapa ya gagang pintu letaknya kebanyakan jauh dari engsel pintu itu sendiri? Kenapa posisinya nggak di tengah-tengah pintu? Asal-usulnya dari mana gitu? Apa itu hasil kesepakatan dari para tukang kayu zaman dulu saat membuat pintu? Sekarang, coba kamu bayangkan helai daun pintu yang ada di kamarmu. Ketika kamu tarik atau dorong gagang pintu dengan gaya F, pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Ayunan terbuka atau tertutup ini menandakan kalau pintu mengalami gerak rotasi, bergerak berputar pada poros, dan memiliki sumbu putar, poros, yang terletak pada engselnya. Nah, saat kamu melakukan kegiatan tersebut, tanpa sadar kamu telah mengaplikasikan torsi. Apa itu torsi? Apa yang dimaksud dengan torsi? Torsi adalah nama lain dari momen gaya, yaitu ukuran keefektifan gaya yang diberikan atau yang bekerja pada suatu benda, untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu. Momen gaya, torsi, dilambangkan dengan tau, dibaca tau, dan merupakan besaran vektor, sehingga dapat bernilai positif maupun negatif. Rumus momen gaya atau torsi. Rumus momen gaya sebagai berikut. Contoh penerapan momen gaya dapat dilihat seperti gambar berikut. Jika pada sebuah benda bekerja lebih dari satu torsi, bagaimana dengan gerakan benda? Jika pada benda bekerja lebih dari satu torsi, maka torsi total adalah jumlahan dari seluruh torsi yang bekerja. Arah putaran torsi. Karena momen gaya adalah besaran vektor, maka kita harus memperhatikan arahnya. Umumnya, arah momen gaya disepakati berdasarkan arah putaran jarum jam sebagai berikut. Hayo ngaku, siapa nih di antara kalian yang hobi bermain sepak bola? Salah satu kunci utama olahraga ini terletak pada bolanya. Bola didesain sedemikian sehingga mudah untuk bergerak. Coba bayangkan jika bola sepak terbuat dari benda logam dan kejal atau padat, pasti bola susah bergerak saat ditendang. Mengapa bisa terjadi demikian? Hal itu disebabkan oleh adanya momen inersia. Bola pejal dan padat memiliki momen inersia besar, sehingga benda lebih sulit untuk memulai geraknya. Berbeda halnya dengan bola pada umumnya yang didesain dengan momen inersia lebih kecil, sehingga mudah untuk digerakkan. Lalu, apa itu momen inersia? Yuk, simak selengkapnya. Apa itu momen inersia? Momen inersia adalah besaran yang menunjukkan tingkat kelembaman suatu benda saat berotasi terhadap porosnya. Kelembaman merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kondisi awalnya. Semakin besar momen inersia benda, semakin besar pula tingkat kelembaman benda. Artinya, benda sulit untuk berputar dari kondisi diamnya atau benda sulit diam dari kondisi berputarnya. Jika diam, akan cenderung tetap diam. Namun, jika sudah bergerak, akan cenderung tetap bergerak. Setiap benda memiliki momen inersia yang berbeda-beda. Hal itu bergantung pada bentuk dan sumbu rotasinya. Misalnya, momen inersia silinder berbeda dengan bola. Rumus momen inersia. Besarnya momen inersia sebuah partikel yang berotasi dengan jari-jari R didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kuadrat jari-jarinya. I sama dengan M kali R pangkat 2. I sama dengan momen inersia satuannya kilogram meter pangkat 2. M sama dengan massa satuannya, kilogram. R sama dengan jarak jari-jari satuannya, meter. Berikut disajikan tabel rumus momen inersia untuk benda tegar. Hubungan antara momen gaya dan momen inersia, berlaku hubungan berikut. Tau sama dengan I kali alfa. Tau sama dengan momen gaya. I sama dengan momen inersia. Alfa sama dengan percepatan sudut. Momentum sudut didefinisikan sebagai perkalian antara momen inersia dan kecepatan sudut. Secara matematis, ditulis sebagai berikut. L sama dengan I kali omega. Dengan L sama dengan momentum sudut. I sama dengan momen inersia. Omega sama dengan kecepatan sudut. Hukum kekekalan momentum sudut.
Jika momen gaya luar sama dengan 0, berlaku hukum kekekalan momentum sudut, yaitu momentum sudut awal akan sama besar dengan momentum sudut akhir. Secara matematis, pernyataan tersebut ditulis sebagai berikut. L awal sama dengan L akhir. I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Perhatikanlah roda kendaraan, seperti terlihat pada gambar. Agar dapat berjalan, roda tersebut harus dapat menggelinding di sepanjang jalan yang dilaluinya. Apakah gerak menggelinding itu? Gerak menggelinding adalah perpaduan antara gerak rotasi dengan gerak translasi. Ketika sedang menggelinding, benda memiliki energi kinetik yang terbagi atas dua jenis, yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Anda telah mengetahui pada benda yang bergerak translasi, energi kinetiknya adalah energi kinetik translasi, yaitu Eka trans sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Sedangkan, pada benda yang berotasi murni, energi kinetiknya adalah energi kinetik rotasi, yaitu Eka rotasi sama dengan setengah kali I kali omega kuadrat. Pada benda yang menggelinding, gerak benda merupakan perpaduan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Oleh karena itu, energi kinetik yang dimiliki benda adalah energi kinetik total, yaitu Eka total sama dengan Eka translasi ditambah Eka rotasi. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi.